Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan hewan dan tumbuhan karena salah satu tugas dari mata kuliah histologi organisme akuatik yang diampu oleh Dr. Faria SPI MSI. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jarif Veronik dengan nomor induk mahasiswa 19010205. Yang pertama, yakni tubuh ikan memiliki organ yang dibangun oleh jaringan atau sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka mempunyai sifat dan fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, sifat pekah dan pengendali atau jaringan saraf berfungsi dalam gerakan. Kemudian jaringan otot, penunjang dan pengisi tubuh yakni jaringan ikat, absorpsi dan sekresi yakni jaringan epitel, kemudian bersifat cair atau darah dan serta lainnya. Jaringan binatang dapat dibagi menjadi 4 macam jaringan utama, yakni yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan pengikat, yang ketiga jaringan otot, dan keempat adalah jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitel terdiri atas satu atau banyak lapis sel yang menutupi permukaan dalam dan luar suatu organ. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan endoderm, ektoderm, mesoderm, atau endoderm. Fungsi utama mereka adalah sebagai penghalang antara bagian eksternal jaringan dengan bagian internal tubuh dan antara dua lingkungan internal seperti darah dan jaringan lain. Ciri-ciri epitel. Epitel penutup hampir tidak menunjukkan matriks ekstraseluler dan sel-sel epitel terikat erat satu sama lain oleh kompleks adhesi makromolekul. Beberapa epitel menunjukkan tingkat pergantian sel yang tinggi di mana kematian sel dan proliferasi sel sering terjadi. Beberapa sel epitel dapat memiliki spesialisasi apikal yang memungkinkan mereka berfungsi sebagai reseptor sensorik, dan beberapa binatang menunjukkan struktur kompleks pada lapisan epitelnya seperti rambut, bulu, ataupun sisik. Klasifikasi. Yang pertama, epitel sederhana, yakni lapisan sel tunggal di mana semua sel berkontak dengan lamina basalis di bawahnya dan memiliki permukaan bebas apikal. Bentuk sel bisa datar ataupun lebih lebar dari tinggi. Kuboid, yakni selebar tinggi, atau kolumnar, yaitu lebih tinggi dari lebar. Yang kedua adalah epitel berlapis atau mengandung dua atau lebih lapisan sel. Hanya sel-sel dari lapisan yang lebih dalam yang bersentuhan dengan lamina basal dan hanya sel-sel yang lapisan dari lapisan atas yang menunjukkan permukaan bebas. Epitel berlapis dapat diklasifikasikan sebagai squamosa, kuboid, dan kolumnar, tergantung pada bentuk sel-sel lapisan atas jika diamati secara melintang. Jaringan pengikat. Jaringan ikat atau pengikat memiliki fungsi untuk menunjang tubuh, dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah sedikit. Jaringan ikat terdiri atas populasi sel yang tersebar di dalam matriks ekstraseluler. Secara embriologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Sel-sel tersebut mensintesis matriks dengan anyaman serat yang tertanam di dalamnya, yakni menurut Campbell pada tahun 1999. Jaringan ikat ini dapat dibedakan menjadi 6, yakni yang pertama sebagai berikut, yaitu jaringan ikat longgar, kemudian jaringan ikat padat, ketiga jaringan lemak, keempat jaringan darah, yang kelima kartilago, dan keenam adalah tulang. Jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Otot sebagai jaringan dibina atas sel-sel otot yang berfungsi untuk pergerakan suatu alat atau bagian tubuh. Secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri dari atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi dengan adanya molekul myofibril. Pada vertebrata secara tipikal mempunyai 3 jenis otot, yakni yang pertama otot skelet atau rangka, kemudian otot jantung atau kardiak, kemudian adalah otot polos. Otot skelet berstruktur bergaris melintang, berfungsi untuk menggerakkan rangka. Otot ini bersifat sadar atau voluntary karena mampu diatur oleh kemampuan kita. Serabut ototnya mempunyai banyak nukleus yang terletak di tepi. Otot rangka mempunyai garis melintang yang gelap atau pita anisotrop dan garis terang atau pita isotrop.
Otot jantung merupakan otot bergaris, melintang, dan bercabang. Sifat otot ini tidak sadar atau involuntary, karena kontraksinya tidak bisa diatur oleh kemauan kita. Nukleus terletak di tengah sel. Pada bagian ujung sel terdapat sambungan rapat yang membentuk struktur pembawa sinyal untuk kontraksi dari suatu sel ke sel lainnya selama denyut jantung. Kemudian otot polos, yakni berbentuk seperti spindle. Kontraksi otot polos lebih lambat dibandingkan otot skelet, namun mereka mampu kontraksi dalam waktu yang lebih lama. Otot polos bersifat tidak sadar atau involuntary, seperti otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektodrom. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf tepi ada dua macam sel, yakni yang pertama sel saraf atau neuron, kemudian sel pendukung atau sel glia. Neuron mengandung badan sel, nukleus, dan penjuluran tersebut serabut. Satu tipe penjuluran tersebut adalah dendrit, yang berperan dalam menerima sinyal dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Tipe penjuluran sel saraf yang lain disebut akson atau diurit, yang berperan dalam meneruskan sinyal dari badan sel ke neuron lainnya. Beberapa akson berukuran sangat panjang, yaitu memanjang dari otak sampai ke bagian bawah abdomen, yaitu dengan panjang setengah meter atau lebih. Transmisi sinyal dari neuron ke neuron lainnya umumnya dilakukan secara kimia. Selain neuron, ditemukan juga sel pendukung seperti sel glia. Sel glia merupakan sel yang menunjang dan melindungi neuron. Sel-sel pendukung umumnya berperan dalam melindungi dan membungkus akson dan dendrit, sehingga membantu percepatan transmisi sinyal. Selanjutnya, yakni jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang membentuk organ tumbuhan. Berdasarkan tipe sel penyusunnya, jaringan dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Pada jaringan sederhana adalah jaringan yang dibentuk oleh satu jenis sel. Contoh jaringan sederhana yakni jaringan collenchyme, parenchyme, dan sclerenchyme. Kemudian jaringan kompleks yakni jaringan yang terbentuk dari lebih dari satu tipe sel. Contohnya yakni seperti jaringan kompleks dan adalah jaringan xilem, phloem, dan epidermis. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Embrional maksudnya yakni sel ini terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan meristem adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Kemudian sebagai jaringan yang membuat tumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Kemudian sebagai jaringan penyokong organ perantara tanaman. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, serta meningkat. Jaringan permanen. Jaringan permanen yakni jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Yakni yang pertama jaringan epidermis, kedua jaringan parenchyme, ketiga jaringan penyokong, keempat jaringan pengangkut, kelima adalah jaringan gabus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang materi dari apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.